Setelah berlari cukup jauh, mereka akhirnya menemukan sebuah gubuk tua yang tampak tak terawat. Mereka segera masuk untuk berlindung. Di dalam gubuk, suasana yang tak kalah menyeramkan. Dinding kayu yang lapuk dan suara angin yang menghembus melalui celah-celah membuat suasana semakin menakutkan. Mereka duduk di tengah-tengah di lantai yang berdebu, mencoba menenangkan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Tia dengan suara gemetar. Kenapa Dian bisa hilang begitu saja? Raka menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, tapi kita harus tetap tenang dan berpikir jernih. Kita tidak boleh terpisah lagi. Budi berdiri dan mulai memeriksa gubuk itu. Di sudut ruangan, dia menemukan sebuah buku tua yang berdebu. Lihat ini, katanya, sambil membuka buku itu. Di dalamnya terdapat tulisan-tulisan aneh dan gambar-gambar yang menyeramkan. Salah satu halaman menampilkan gambar boneka dengan mata berkilau, mirip dengan boneka yang mereka lihat tadi. Lucy mengangguk dengan wajah pucat. Ya benar, apa artinya ini? Sebelum mereka bisa mendiskusikan lebih lanjut, tiba-tiba pintu gubuk terbuka dengan sendirinya dan sosok Dian muncul di ambang pintu. Tapi ada sesuatu yang aneh dengan Dian. Matanya kosong dan gerakannya kaku, seperti boneka hidup. Dian, teriak Tia sambil berlari ke arahnya. Namun Raka segera menarik Tia mundur. Tunggu, ada yang tidak beres, katanya dengan suara tegas. Dian mulai berjalan mendekati mereka dengan gerakan yang tak wajar. Pergilah, atau kalian semua akan mengalami nasib yang sama, katanya dengan suara yang tidak seperti biasanya. Suara itu terdengar seperti gabungan dari suara Dian dan suara lain yang lebih dalam dan menakutkan. Mereka semua mundur dan ketakutan. Apa yang terjadi padamu, Dian? Tanya Lucy dengan suara gemetar. Dian tidak menjawab, hanya terus mendekati mereka dengan tatapan yang kosong. Raka yang selalu berusaha tenang mencoba mengendalikan situasi. Kita harus mencari cara untuk mengeluarkan dari pengaruh ini, katanya. Budi tiba-tiba teringat sesuatu dari buku tua yang dia temukan. Tunggu, ada ritual di buku ini yang mungkin bisa membantu, katanya sambil membuka halaman yang relevan. Di sini tertulis bahwa boneka itu bisa dikendalikan melalui mantra tertentu. Mungkin bisa kita coba. Dengan cepat Budi mulai membaca mantra yang tertulis di buku tersebut. Dian berhenti bergerak dan matanya perlahan-lahan kembali normal. Apa yang terjadi? Tanya Dian dengan suara gemetar seolah-olah baru saja terbangun dari mimpi buruk. Kamu tadi seperti kerasukan, kata Tia sambil memeluknya erat. Kami sangat khawatir. Namun mereka tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Suara tawa kecil boneka kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan menggema di seluruh gubuk. Kita harus keluar dari sini, kata Raka. Tempat ini tidak aman.
Mereka segera keluar dari gubuk dan melanjutkan perjalanan, mencoba menemukan jalan keluar dari kabut tebal yang masih menyelimuti mereka. Suasana semakin mencekam dan mereka merasa seperti sedang diawasi. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat dan rasanya takut semakin mencekam hati mereka. Dia berjalan di depan, tiba-tiba melihat cahaya di kejauhan. "Lihat, ada cahaya di sana," katanya dengan penuh harapan. Mereka semua mengikuti arah cahaya tersebut, berharap menemukan jalan keluar. Namun, ketika mendekati cahaya itu, mereka menyadari bahwa itu bukanlah jalan keluar, melainkan sebuah lingkaran lilin yang menyala di tengah hutan. Di tengah lingkaran lilin tersebut, berdiri boneka Uci dengan mata berkilau. Boneka itu tampak lebih hidup daripada sebelumnya, dengan senyum menyeramkan yang menghiasi wajahnya. "Kalian tidak bisa lari." Suara boneka itu terdengar di seluruh hutan. "Mungkin mulutnya tidak bergerak. Ini adalah akhir dari perjalanan kalian." Raka dengan keberanian yang tersisa melangkah maju. "Kita tidak akan menyerah," katanya dengan tegas. "Apa yang kau inginkan dari kami?" Boneka Uci tertawa. Suara tawanya menggema. "Aku ingin jiwa kalian," jawabnya satu persatu. Mereka semua merasa putus asa, tetapi Budi memiliki ide. "Kita harus menghancurkan boneka itu," katanya. "Ini salah satu cara untuk menghentikannya." Dengan sekuat tenaga, mereka mulai mencari cara untuk menghancurkan boneka itu. Namun, setiap kali mereka mencoba mendekati boneka tersebut, boneka itu seolah-olah menghilang dan muncul di tempat lain. Mereka terus berjuang, berlari, dan mencari. Akhirnya, ia menemukan batu besar dan melemparkan dengan sekuat penuh ke arah boneka itu. Boneka Uci pecah berkeping-keping dan seketika kabut tebal mulai menghilang. Suara tawa mengerikan juga lenyap, meninggalkan keheningan yang mencekam. Mereka semua terjatuh di tanah, kelelahan dan terengah-engah, tetapi merasa lega. Setelah beberapa saat, mereka bangkit dan melihat bahwa jalan Babakan Siliwangi telah kembali seperti semula. Suasana yang mencekam telah hilang, diganti oleh sinar matahari yang hangat. Mereka segera kembali ke mobil yang kini bisa dinyalakan kembali. Di perjalanan pulang, mereka semua terdiam, masih terguncang oleh pengalaman mengerikan yang baru saja mereka alami. "Kita harus melaporkan ini kepada orang-orang," kata Dian, "agar tidak ada lagi yang mengalami hal yang sama." Raka mengangguk. "Benar, ini adalah pelajaran bagi kita semua. Tidak semua yang terlihat sepele itu tidak berbahaya." Mereka semua setuju, dan perjalanan pulang menjadi momen refleksi bagi mereka. Meskipun mereka mengalami ketakutan yang luar biasa, pengalaman tersebut membuat mereka lebih menghargai hidup dan kebenaran. Sekembalinya mereka ke kota, mereka melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang dan memastikan bahwa cerita mereka terdengar. Jalan Babakan Siliwangi kini diberikan peringatan khusus agar orang-orang berhati-hati. Mereka semua sepakat untuk tidak pernah kembali ke tempat itu lagi. Pengalaman mengerikan itu membuat mereka semakin dekat satu sama yang lain. Mereka belajar bahwa keberanian, kerjasama, dan rasa percaya adalah kunci untuk menghadapi ketakutan. Meski babak baru dalam hidup mereka dimulai, kenangan akan petualangan di Jalan Babakan Siliwangi tetap melekat.
dalam ingatan mereka. Sejak saat itu, setiap kali berkumpul, mereka selalu menceritakan kisah perjalanan tersebut dengan harapan agar pengalaman mereka menjadi pelajaran bagi semua orang, bahwa meski ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan di dunia ini, semangat persahabatan dan keberanian selalu mampu mengalahkan kegelapan.